Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu, karena Engkau begitu baik. Karuniakan kepada kami Tuhan roh pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya Engkau sendiri yang berkarya dalam hidup kami Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Mari saudara, kita belajar akan firman Tuhan hari ini dan belajar mengeterapkan, ya. Cuma hanya mengerti percuma nanti. Jadi belajar, ngerti, terus mengeterapkan supaya kita ngalami. Kalau enggak nanti rugi. Coba kita lihat pertama di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Ini pengalaman Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, nanti diterapkan di dalam kehidupan kita. Sudah? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara, kita belajar akan firman Tuhan ini karena apa? Karena pengalaman Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di danau ini itu tidak beda dengan bahtera kehidupan saudara di dalam dunia ini sekarang. Sama. Sedang kita berjalan dengan Tuhan, sedang kita menjadi orang Kristen, kita berjalan dengan Tuhan, sekonyong-konyong ada angin ribut. Loh, siapa yang pernah di dalam dunia ini tidak ngalami angin ribut? Semua toh? Semua ngalami toh? Nah, masalahnya saudara bisa ngatasi apa enggak? Nah, maka dari itu kita belajar. Ini sama sekarang itu sama, saudara. Hanya masalahnya begini. Kalau zaman itu Tuhan Yesusnya kelihatan. Betul toh? Sekarang kelihatan enggak? Enggak. Nah, sekarang saya tanya, enak kelihatan apa enak enggak? Hah? Enak kelihatan? Nah iya, itu tandanya kamu masih hidup dari daging. Karena kamu terpengaruh oleh apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Susah. Nanti tidak bisa ngatas-ngatasi, karena itu bukan berjalan di dalam iman. Nah, iman itu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau kamu seneng yang kelihatan, berarti kamu jalan dengan iman enggak? Nah itu bagaimana sih kamu? Padahal Tuhan sudah pesen harus kamu beriman. Lah iyalah, kok masih kepengen yang kelihatan terus itu piye toh? Hah? Lah itu belum dibalik. Kalau belum dibalik, saudara nanti tidak bisa ngatas-ngatasi terus. Padahal coba kita perhatikan. Nah, pada waktu mereka naik perahu, ya toh, itu di dalam satu perahu bersama dengan Tuhan. Sama dengan saudara dan saya sekarang ini, Roh Kudus Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Sama toh? Hah? Nah, pada waktu ada angin ribut, Tuhannya tidur. Apa? Ah ya, tidur toh? Tuhannya tidur toh? Nah, kalau tidur bisa diajak ngomong enggak?
Nah, kalau Tuhan Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu tidak lihat, kamu tidak dengar, bisa diajak ngomong tidak? Nah, bisa tidak? Tidak. Nah, tidak bisa itu berarti kamu masih hidup dalam daging lagi. Ini susah ini ngajari orang Kristen ini. Untuk hidup masuk di dalam dunia iman, itu saudara harus percaya. Meskipun tidak lihat. Nah itu iman saudara. Nah kalau saudara tidak punya iman, nanti saudara tidak bisa dirubah-rubah. Hidupmu tetap susah. Angin ributnya tidak bisa diatasi. Jadi jungkir balik terus sama angin ribut. Kamu perhatikan juga pada waktu Petrus berkata, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Dia langsung berjalan enggak? Berjalan dengan iman. Demikian dia merasakan tiupan angin tenggelam. Ngerti? Nah, kamu kerap kali hidup dengan Tuhan itu lebih banyak pakai perasaan. Terus kamu kalau bilang Roh Kudusnya mana? Kok tidak ngerasain apa-apa ya? Loh, ya dah? Lah ya tidak bakal bisa. Nah, kapan bisanya? Kalau kamu berani melepaskan perasaanmu itu. Makanya Tuhan Yesus pada waktu dibangunkan sama murid-murid, lah perhatikan, kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Kamu orang yang kurang percaya. Nah, sekarang saudara ini selama di dalam bahtera hidup ini banyak takutnya atau banyak senengnya? Kalau takutnya banyak, berarti percayaannya banyak atau sedikit? Itulah. Nah kalau percayaannya sedikit, kapan kamu ngatasi masalah? Tidak bisa saudara. Maka dari itu banyak orang Kristen ini tidak berubah-berubah. Karena apa? Karena belum bisa melepaskan ini. Makanya murid-murid Tuhan Yesus, ngerti tidak? Diajar sama Tuhan mengalami apa? Pencobaan demi pencobaan. Mengalami peristiwa-peristiwa angin ribut yang terus menerus. Selama mereka masih menggunakan akalnya terus, masalah tidak pernah selesai dalam hidup saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya saudara itu melepaskan diri. Caranya bagaimana? Biasanya kalau sudah kecepit, sudah gepeng, baru ya sudah Tuhan, baru nyerah. Ayo, kenapa kerap kali kok kita itu bisa ngalami mujizat setelah gepeng? Sebelum gepeng, nggak nyerah-nyerah, nggak percaya. Nah itu mengalami. Nah kamu ini kepengen dipepet-pepet. Atau sak belune sudah sadar cepet gitu. Kepengene ya, kepengene. Tapi nggak mampu. Kenapa? Nah, ini jalan keluarnya. Jalan keluarnya di dalam Efesus pasal yang 1 ya, kita belajar karena itu kita tahu. Ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dan dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Supaya kamu untuk mengenal Dia dengan
Benar lah. Jadi saudara punya iman. Punya iman sih punya. Cuma tergantung sekarang kecil, tengah, sedang, gede. Ya dah? Lah, kamu bisa ngukur imanmu sendiri. Caranya bagaimana? Kalau kamu penuh ketakutan, itu imanmu kecil. Kalau setengah-setengah, ya takutnya ya separuh, senengnya ya separuh. Itu imannya separuh. Lah kalau kamu banyak senengnya, takutnya kurang, itu tandanya besar. Makanya saya bilang, kalau engkau mengalami mengenal Yesus secara dekat, kamu bisa hidup rileks, santai. Kenapa? Tidak usah takut. Kenapa? Loh, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia bersama dengan aku kok. Loh, ada angin ribut, kapal tenggelam sekalipun, ngapung. Loh, Tuhan Yesus sih jalan di atas air, kalau kamu tenggelam, Dia turut tenggelam enggak? Loh, Yesus ada di dalam pikiran hatimu enggak? Lagi kalau kamu tenggelam, Yesus ikut enggak? Ya ikut. Nah, Yesusnya mau tenggelam enggak? Nah, jadi kamu ya enggak tenggelam, Yesus tidak mau. Kayak kamu pakai pelampung. Pelampungnya mau tenggelam enggak? Lah ya, kamu meskipun mau tenggelam, pelampungnya enggak mau, ya kamu ngapung yang ikut dia lebih gede. Nah, ngerti Saudara? Maka dari itu coba kita belajar ya. Bagaimana supaya kita ini zamannya Tuhan Yesus yang kelihatan itu, sekarang Tuhan Yesus ini tidak kelihatan. Itu sebetulnya sama. Malah enak sekarang. Karena apa? Kalau lihat, kamu takut. Orang banyak bilang, mau ketemu Tuhan Yesus. Loh ya kan? Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri, itu seperti kekasih, kamu seneng. Tapi kalau dia menyatakan, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, kamu ketakutan. Aku ngalami semua. Coba kamu baca Wahyu. Wahyu bilang apa? Tuhan Yesus itu matanya bersinar kayak pedang, lidah keluar dari mulutnya keluar pedang tajam. Kowe tidak wedi? Tidak takut kowe? Ada makhluk keluar, nggak takut gue. Mau ketemu setan yang ketakutan aja Tuhan. Betul enggak? Kita tidak dikasih lihat itu karena Tuhan tahu bahwa kamu itu terdiri dari daging, itu tidak tahan terhadap kesucian dan kekudusan Tuhan. Maka dari itu Tuhan itu mau menyatakan dirinya melalui apa? Roh Kudus dan firman. Maka Paulus mengatakan imanmu yang kamu sudah terima itu, kamu tidak akan kuat. Kenapa? Kalau tidak disertai dengan hikmat Allah dan wahyu. Wahyu itu adalah pernyataan Allah Bapa. Berarti siapa yang ngomong? Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus ngomong, itu satu wahyu buat kamu. Nah, hikmat Allah itu firman. Karena hikmat Allah itu Kristus, Kristus itu firman. Nah, coba baca di dalam 1 Korintus supaya saudara itu tahu bahwa Tuhan itu luar biasa sekali. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Loh. Jadi Tuhan Yesus itu hikmat Allah. Nah, Tuhan Yesus sekarang dia sudah ada di surga, dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab firman. Sebab pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, firman ini belum ada.
Belum ditulis. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan utus Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan firman ini ditulis buat saudara dan saya. Jadi kalau pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, rasul-rasul itu belum punya Roh Kudus. Hanya punya Yesus yang kelihatan. Sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara punya dua-dua. Roh Kudus ada di dalam diri kamu, Tuhan Yesus dinyatakan dalam firman. Maka dari itu saudara mesti punya dua ini, mesti dimanfaatkan. Kalau saudara dua hal ini tidak dipakai benar-benar, saudara tidak akan mengenal akan Tuhanmu dengan benar. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, sangkal diri. Ya toh? Nah, pertama untuk mengenal Tuhan Yesus itu mesti baca Alkitab. Baca Alkitab itu berat, saudara. Coba, mungkin saudara bilang, oh bisa Pak. Ya, berapa lama kamu konstan? Satu hari berapa bacai? Paling sedikit itu mesti ya 2-3 fatsalah setiap hari. Tapi ada orang bilang, sudah baca? Sudah Pak. Berapa lama? 3 bulan. Habis itu kendor. Nah, tidak setia. Jadi jangan kira gampang saudara. Susah. Padahal kalau saudara dan saya itu baca Alkitab, luar biasa loh. Karena Alkitab ini hikmatnya Allah Kristus sendiri. Saudara tidak sadar. Kalau saudara baca Alkitab itu pikirnya, oh baca Alkitab tidak ngerti, tidak sadar. Salah. Baca saja, ngerti tidak ngerti, tidak masalah. Baca saja. Ngerti tidak? Tapi dengan itu kamu akan punya kuasa. Karena Kristus itu, Alkitab ini firman. Firman ini Yesus. Kalau kamu baca, kamu masukkan dalam hati, dalam pikiran. Masuk, otomatis Yesusnya masuk. Lah sudah ada Roh Kudus. Iya. Tapi mesti tambah firman. Firman ini yang mempengaruhi apa? Roh Kudus itu di hati. Betul lah? Firmannya, kalau kamu baca firman itu di hati apa di jiwa? Hah? Loh, jiwa. Kowe baca mbek hati tanpa melalui jiwa itu matanya merem gitu dah ya sama. Roh Kudus sudah ada di dalam hati. Nah, jiwa dan daging ini susah dipengaruhi. Karena kamu terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, Tapi kalau kamu baca firman, ini melalui mata, melalui mulut, melalui telinga, masuk. Mempengaruhi apa? Pikiran. Nah, melalui mempengaruhi daging, mempengaruhi pikiran, yang di dalam pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Ngerti saudara? Makanya kalau baca Alkitab, kalau saudara belum biasa, mesti bersuara sampai telingamu dengar. Lalu banyak orang bilang gini, kan Tuhan Maha tahu Pak. Baca diem-diem aja sudah tahu. Loh, itu namanya hidup dengan Tuhan, ngatur Tuhan itu. Tidak mau diatur. Makanya sulit. Nah, kamu perhatiin, pada waktu kamu sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidur, murid-muridnya bangunin dia. Omongannya murid-murid bilang apa tadi? Tuhan, kita binasa loh. Kenapa kok Tuhan Yesus berkata, kamu ini kok kurang percaya? Wong kamu bersama dengan Tuhan kok ketakutan kayak begitu? Jadi kamu gak boleh mengatakan, Tuhan, aku mati loh. Ini murid-murid lebih kurang ajar lagi.
Tuhan kita binasa. Jadi termasuk Yesus mati. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata apa? Kurang percaya. Nah, lalu bagaimana kamu mengeterapkan di dalam kehidupan bahtera sekarang? Kalau kamu mengalami angin ribut, lalu kamu teriaknya bagaimana? Banguninnya Tuhan bagaimana? Menggugah Tuhan yang di dalam hati ini sama di dalam pikiran ini yang firman ini bagaimana? Nah, kamu teriak, ngomong sama Tuhan, tapi jangan ngomongnya kayak murid-murid itu, kita binasa. Dah, itu kurang percaya. Kamu bilang, Tuhan, ini ada angin ribut. Apa yang aku harus lakukan? Loh, karena bukan kamu, tapi Tuhan. Karena pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus tidak bilang gini toh, ayo kamu lakuin sana, enggak toh? Dia berkata, kamu kurang percaya. Negor, habis itu dia berkata, diam. Oh, yang melakuin siapa? Yesus. Lah, kamu tinggal niru sekarang. Penak toh? Punya masalah? Sudah ada Roh Kudus? Pikirannya sudah diisi firman? Kamu teriak, Tuhan ada angin ribut. Apa yang aku harus lakukan? Tunggu. Kamu salah ya Pak? Tidak sabar. Kalau sudah teriak gitu sudah. Lalu kamu bilang apa? Mana? Tidak dengar. Lalu tidak ngerasain apa-apa. Buat apa ngerasain? Wong kamu sudah berjalan dengan iman kok leren ngerasain. Ngerti tidak? Nah, saudara perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus sudah bangun, dia berkata apa? Langsung dia berkata, kamu kurang percaya. Nah, setelah itu dia berkata, diam. Nah, langsung Tuhannya yang bertindak. Nah, kalau kamu sudah berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Ini ada angin ribut. Diam. Kamu harus punya iman bahwa doamu sudah didengar. Kamu yakin enggak doamu didengar? Yakin? Nah, kalau sudah didengar, kenapa kok Tuhan ini enggak ngomong sama kamu? Nah, ini kesalahan kamu. Kamu minta apa? Tuhan sebelum bertindak, ngomong dulu ya aku dong. Jadi kamu kepinginnya kalau Tuhan mau ngajak ke apa-apa, ngomong sama kamu, betul tak? Kamu kepinginnya gitu tak? Itu kurang ajar enggak? Loh, Tuhan ini mau suruh laporan sama kamu baru kerja. Lah itu kurang ajarmu di situ. Makanya enggak jadi-jadi. Saudara dan saya tinggal persis kayak murid-murid. Tuhan, angin ribut. Nah, diam, biar Tuhannya yang bertindak. Kenapa? Karena ada hal yang istimewa yang saudara dan saya tahu. Baca di dalam Yesaya 26. Saya itu baca firman itu, ini Alkitab sudah ratusan kali. Tapi setiap kali Tuhan ajarin lagi. Yesaya 26. Yesaya 26. Jadi Tuhan itu ajari lagi. Wah, dibuka lagi. Tuhan itu luar biasa. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ngerti? Nah, kamu ngerjain apa? Kok Tuhan sing ngelakuin? Nah, gue tanya toh, ngerjain apa sekarang? Hah? Ngerjain apa? Firman. Mengerjakan kehendak Allah. Apa? Doa. Baca di Yohanes. Makanya baca Alkitab. Yohanes pasal 6. Ayat 29. Ayat 28 29 ya. Yohanes 6 ayat 28 29. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat
supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, jadi apa yang kamu kerjakan? Percaya tok. Kok doa? Pekerjaan yang kamu lakukan cuma percaya saja. Jadi nanti kalau kamu percaya, yang ngelakuin siapa? Tuhan. Loh, penak toh? Hah? Iya. Lah kok kamu cari susah? Kamu kepingin ini yang ngerjain kamu, yang ngelakuin kamu. Tidak jadi. Oh, kamu tidak punya kuasa. Saudara dan saya cuma tinggal percaya. Tok. Kalau ada badai, ada kesukaran, kamu lapor, Tuhan, ada badai menerjang kepadaku. Apa yang saya harus lakukan? Nah, kalau saudara nanti di dalam keadaan itu saudara berbuat dosa, badai itu karena hasil karena kamu berbuat dosa, kamu ditegur Tuhan seperti murid-murid. Sebab fungsi, tugas Roh Kudus itu mengingatkan kamu tentang dosa. Nah, ada ayatnya. Di dalam mana? Yohanes lagi. Makanya saudara baca Alkitab terus nanti hebat, nanti pinter. Dan habis itu gampang, tinggal lakuin aja urutannya. Kepenak. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, jadi urutannya itu penak. Saudara enak menghadapi dunia ini, saudara tidak usah takut. Karena apa? Tuhan sudah berkata, Roh Kudus ada di dalam diri kamu dan kamu mengenal Dia. Caranya mengenal dengan Dia berbicara, mewahyukan kepada kamu. Nah, pernyataan Tuhan wahyu itu bisa melalui mimpi, bisa melalui firman. Sebab salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kamu tentang dosa itu tadi. Yang kedua mengingatkan tentang firman yang sudah dikatakan oleh Yesus. Nah, ayat 13. Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Nah, ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, ia adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terus ayat Fatsal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ngerti? Jadi saudara itu sebetulnya tinggal kamu percaya, lalu tunggu Tuhan bertindak. Yang pertama adalah kalau kamu menghadapi angin ribut, kamu lapor, kamu hadapkan di hadapan Tuhan. Dan enaknya itu karena Tuhan itu ikut kamu terus. Kalau zamannya murid-murid, Tuhan Yesusnya bisa pergi, tidak lihat. Kamu pergi kemana-mana, ada ikut terus. Alkitab bawa gampang.
Ya toh? Alkitab ini firman Yesus. Mbok bawa kemana-mana bisa, mbok kantongi bisa. Roh Kudus ada di dalam hati kamu. Jadi kamu mau naik pesawat, di kapal, mau tenggelam di bawah laut, bersama-sama sama Tuhan. Kamu ke WC sekalipun ada. Ya toh? Lah kan enak toh ya. Lah kok masih ketakutan tuh bagaimana sih? Nah itu. Karena saudara tidak mengenal dia. Maka dari itu saudara itu harus percaya. Lah, kerap kali gini, kalau kamu menghadapi masalah, lalu kamu sudah lapor, kamu tunggu. Nah, selama kamu nunggu, kerap kali pikiranmu jalan lalu cari akal sendiri. Jadi itu tambah bantu Tuhan atau tambah ngalang-ngalangi? Ngalang-ngalangi, tidak sampai-sampai. Ngerti saudara? Kita itu kalau sudah percaya ya percaya. Tidak bakal tenggelam, enggak. Mati ya mati. Mbak Tuhan ya kok. Oh Tuhan tuh memang suka bikin ketegangan. Kowe sudah tegang sekali. Nah, tinggal tergantung kamu. Kamu cari jalan atau nyerah? Nyerah, selamat. Saya ngalami semua. Mana ada coba orang yang di rumahnya habis, kontraknya habis, sembayang, Tuhan bilang, "Sudah aku sediakan. Kurang sak jam baru dikasih." Ayo. Kowe kurang seminggu aja deg-degan, apalagi kurang sehari. Wes gulung koming ndak bisa apa-apa. Pusing, aku kurang 1 jam. Aku bilang, "Loh Tuhan, ini rumahnya mau dirobohin. Tuhan, barangnya keluarin semua toh diangkut." Lah diangkut kemana? Tunggu. Ya sudah. Aku bilang sampai tetangga tanya gini, "Pak pindah mana?" Belum tahu. Lalu tetangganya marah. Sombong amat. Pindah jadi tanyain enggak boleh. Lalu aku bilang, "Belum tahu." Mana ada. Orang pindah kok kurang 1 jam kok belum tahu. Ada enggak? Hah? Enggak ada? Ada saya kamu. Awon enggak ada. Saya ngalami, baru tak ceritake. Kamu ini bagaimana sih? Kau nangkep itu loh, nangkep itu menurut konsepnya dewek-dewek itu. Baru diceritain loh ya. Saya bilang ada enggak? Ya ada ini ya Yusak gitu toh. Kok masa ada loh kok ada. Susah ini ngajar kamu. Maka dari itu saudara kita itu benar-benar harus tahu firman Tuhan. Nah, langkah-langkahnya itu saudara mesti tahu. Ngerti enggak? Kalau saudara itu sudah tahu, tinggal mengeterapkan, terus apa? Alami dewek. Enggak cuma dengar kesaksian, enak ya. Enak, bagaimana sih deg-degannya itu? Makanya ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Waktu ngalami, wah itu ngeri itu. Nah, ya toh? Wah deg-degannya, pikirannya, matanya, telinganya, wah ngalami semua. Wah itu ngeri tenan itulah. Tapi saudara percaya, tambah ngeri, tambah mujizatnya tambah besar. Nah, bisa ngamin ke? Mau ndak? Nah, mesti berani. Kalau ndak, janganlah Pak, loh, ya udah ngalami kamu. Nah, maka dari itu kamu tidak usah takut karena apa? Kalau kamu kepepet, ya toh, jangan cari jalan dewek. Karena apa? Karena ada firman yang berkata, loh, Yesaya 29 lagi. Kok 29? 26 lagi. Ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Loh, lawang Tuhan
kamu punya masalah, kamu punya problem, sedang kamu sudah lapor, sudah berdoa, Tuhan ini sedang merintis. Nah, kan tadi ayat 12 bilang, kamu yang bekerja tinggal percaya, Tuhan yang melakukan. Lah, Tuhan sedang melakukan. Lah, melakukannya Tuhan itu kan enggak. Jadi, lah kalau Allah sendiri gampang jadi, tapi Allah melalui kamu yang punya problem kamu. Ngerti enggak? Jadi, dia merintis jalan untuk kamu. Ngerti enggak? Tapi kamu kepengennya apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu, kamu kepengennya apa? Lihat. Apa yang sudah dilakukan Tuhan? Oh, mana ya? Kok tidak ada apa-apa? Aku tidak merasa apa-apa. Loh, lah itu kurang ajar lagi itu. Loh, Tuhan ini sedang merintis, kamu tidak usah lihat. Sebab apa? Caranya bagaimana yang dinamakan Tuhan itu merintis? Umpamanya, ini dua orang lah. Kasus itu umpamanya angin ribut, itu kan selalu mesti dua orang toh. Atau banyak. Ya toh. Nah, contohnya kalau ada ribut-ribut, lalu kamu di tengah-tengah situ. Di tengah-tengah situ kamu penuh dengan ketakutan toh? Nah, kamu lapor, Tuhan, bagaimana Tuhan? Aku apa yang aku harus lakukan? Tolong dong Tuhan. Nah, kalau Tuhannya diem, itu dia sedang merintis. Nah, merintisnya bagaimana? Dia beracara dengan orang yang sana. Nah, kamu tinggal masrah aja. Ini dialami oleh waktu ribut-ribut itu. Pakai mobil. Dia sipit putih, jadi tidak bisa disimpan. Mau disimpan pakai apa? Wong sipit putih. Nah, dia cuma Tuhan tolong. Kita nih sak keluarga Tuhan. Kalau mau pulang semua. Untung deh. Ya, terima kasih Tuhan. Tapi deg-degan. Terima kasih Tuhan. Tolong. Buka pintu. Buka ada. Buka ada, dibuka dipecah. Nah, mereka bilang, bakar, Cina, bakar. Nah, tapi ya sudah, kita sudah doa ya sudah buka. Pemimpin ini lihat, oh hitam loh. Dia bilang hitam, tutup lagi cepet-cepet hitam. Nah, lalu buka jalan supaya dia lewat. Apa Tuhan ngasih tahu? Nanti tak ubah jadi hitam. Nah, gitu ya. Lah kamu kepengen gitu dah? Ya udah bakal. Tidak bisa. Tuhan tidak usah ngomong sama kamu. Dia kita bilang dia merintis, sedang dirintis. Yang dikerjakan sana. Dia tidak usah ngerjain anak buahnya. Anak buahnya teriak-teriak terus, ya biarin. Kepalanya buka. Ada yang sudah nenteng bensin, buka. Hitam. Udah, tutup. Jalan. Anak-anaknya bilang, lu wong putih-putih ini hitam. Sipit-sipit kok hitam loh. Karena dia pakai kacamata hitam. Loh, Tuhan bisa mengubah enggak? Nah, iya, Tuhan tinggal ngomong, ngasih pikiran di sini, hitam, hijau. Iya toh? Nah, kamu tidak usah ngerti, tapi tugasmu apa? Mengerjakan pekerjaan Tuhan, percaya. Nah, jadi gampang enggak? Kalau diajari di sini baru ngerti gampang ya. Tapi nanti kalau ngadepi masalah, teler lagi, ya glek lagi. Soalnya apa saudara? Kalau kamu baru habis dengar firman gini ini, rasanya kuat. Tapi nanti kalau sudah 1-2 hari lagi, cari saya lagi, kurang ajar dah. Telepon kerang-kering terus sampai saya bilang, ada apa? Tolong dong Pak. Lu tolongnya apa? Kamu sudah dengar? Sudah, tapi lah itu namanya kurang Tidak bisa saudara, tidak bisa. Jalani. Saya itu ngalaminya gitu, makanya saya bilang, sudahlah.
Belajar hadapi sendiri, berharap sama Tuhan. Jangan kepada manusia, termasuk hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu manusia. Saya kerap kali jengkel loh. Makanya banyak orang bilang gini, Pak Yusa kalau ditelepon kok galak amat sih. Oh, udah digalaki piye? Rasa tidur aku. Tadi malam jam 11:30 itu telepon. Bayangin. Aku bilang, ada apa? Tolong terangkan perkara komitmen. Aduh. Aku bilang, kamu ini bagaimana sih? Besok. Ini aku tidur. Ya. Bayang. Orang ini bagaimana? Makanya aku tuh tidak mau dikasih handphone. Dan saya tidur. Sebabnya apa? Dia bilang, Pak, tak kasih handphone. Kan bisa dimatiin. Ya toh? Loh, bisa sih bisa. Tapi kalau kamu nantinya ngasih, lalu yang tanya, Pak, kok dimatiin terus? Makanya saya bilang, enggak. Nanti kamu berharap pada manusia, bukan berharap pada Tuhan. Jadi saya tidak pernah mau. Nah, kalian nanti hubungi istrimu, anakmu, langsung ke surga. Telepon ke surga lebih cepat. Ngerti? Itu mesti ngalami sendiri. Maka dari itu, saudara tidak akan tergantung dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Sebab ilmu pengetahuan ini tambah lama tambah canggih. Saudara nanti pada waktunya, saudara tidak akan bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan. Karena setan itu nanti pakai komputer itu untuk memengaruhi saudara. Ngerti? Makanya kamu perhatiin di internet. Dari firman, dari percabulan, dari kejina, dari apa, semua dagang ada di internet. Ya lah? Firman juga ada. Mau konseling ada. Mau hubungi hamba-hamba Tuhan gede-gede di dunia bisa. Internet semua. Nah, saudara nanti akhirnya saudara itu berharap pada manusia atau berharap pada Tuhan? Manusia. Sebab mencet internet tek langsung hubungin. Ya dah? Terkutuk. Dan imanmu habis. Dan Tuhan sudah berkata, apakah nanti kalau anak manusia datang, dia mendapati iman? Berarti banyak yang gugur. Maka dari itu, saudara mesti ngalami sendiri. Baca Alkitab sendiri. Alami sendiri. Hubungan dengan kenali Roh Kudus sendiri. Jangan tanya, bagaimana ya Pak? Kok ngalamin gini, kok dia gini, saya gini. Itu betul semua. Kenapa? Supaya kamu tahu Tuhanmu itu tidak terbatas. Setiap orang mengalami sendiri-sendiri. Supaya kamu nanti tidak sombong. Tapi kaya akan pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, urutannya tadi sudah tahu belum? Jelas? Ngerti enggak? Kalau angin ribut datang, ngerti enggak? Kamu lapor Tuhan, lalu tinggal percaya. Tuhan merintis, Tuhan melakukan, kamu menikmati hasilnya. Luar biasa. Lalu kamu akan mengucap syukur karena Tuhanmu Tuhan yang luar biasa dalam segala perkara. Jangan perkara besar tok, dalam perkara yang terkecil sekalipun, karena Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia diberi tanggung jawab yang besar. Satu hal saya sampaikan. Nah, kalau saudara itu baca Alkitab, umpamanya contohnya, saudara setiap hari baca 2 fatsal atau 3 fatsal. Nah, saudara harus setia. Saudara nanti tidak terasa ada kuasa di dalam firman itu yang kamu tidak tahu.
Tapi saat kamu nanti menghadapi masalah, kuasa itu muncul. Nah, itu caranya Tuhan bekerja dan merintis begitu. Nah, kamu mesti ngalami. Nah, umpamanya satu hari kamu baca 3. Tapi hari itu utang. Karena ngantuk, karena sibuk, utang. Nah, kamu nanti bisa membedakan. Hari itu di mana kamu baca cuma 1 fatsal atau setengah, masalahmu banyak. Angin ribute tambah kenceng. Tapi kalau kamu tiap hari itu setia, 3 ya 3, nanti anginnya yang ribut jadi silir-silir, sepoi-sepoi gitu. Nah, dengan mengalami itu, saudara nanti jadi takut akan Tuhan, jadi bayar kesetiaanmu itu. Demikian juga doa. Nah, doa, kalau kamu tiap pagi, saya tuh selalu kan mengatakan, bangun pagi. Tapi kalau disuruh bangun pagi dulu kok males dulu. Sebab saya tuh ngalami sendiri, saudara. Disuruh Tuhan, kamu bangun pagi. Lah terus Tuhan, anak-anak ini sekolah, anak-anak juga harus belajar bangun pagi. Jadi anak-anak saya itu dulu, Iin, Denny, Semi itu tiap jam 5 saya bangunin. Sembahyang sebentar, habis itu tidur lagi. Gak apa-apa, ya. Tapi belajar melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Bangun pagi itu Tuhan paling senang. Kenapa? Karena kita itu sedang seger-segernya habis tidur. Tuhan, kamu berikan yang terbaik. 1. Kedua, kalau bangun pagi itu orang sedang bangun, jadi antara sadar mbak ngantuk sedikit toh. Pikirannya kosong enggak? Nah, itu Tuhan suka ngomong. Ngerti saudara? Tapi kamu kerap kali bilangnya apa? Lebih seneng malam, Pak. Pikirannya sudah penuh dengan masalah, ruwet, buntet. Ngadep Tuhan, bawa sampah. Betul lah? Ayah itu. Tuhan tuh paling seneng itulah. Saya alami dari tahun umur 30 sampai sekarang 66. 36 tahun. Tidak pernah tidak bangun pagi. Sakit sekalipun saya bangun. Tapi di situ saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Nah, kuasa ini dinyatakan kalau saudara dalam kesesakan. Jadi nanti kamu taunya, oh lah kok ada masalah kok mesti ada jalan keluar. Oh, hasil daripada bangun pagi doa. Karena apa? Bangun pagi itu mengambil mana, makan. Kalau matahari bersinar, mananya lomer. Ngerti tidak? Bangun pagi itu embun pagi turun. Embun pagi itu air, uap air yang memberikan kesegaran dan kehidupan dan kekuatan pohon-pohon dan termasuk saudara dan saya. Jadi kekuatan Allah, kuasa Allah ada di dalam hidup kita. Saudara tidak usah tahu bagaimana. Taunya nanti kalau ada badai, baru kamu tahu. Bisa ngatasi. Itu Tuhan. Ngerti saudara? Cara kerjanya Tuhan itu seperti Tuhan berkata ini. Kamu nanam benih. Kamu tungguin terus benih. Liatin terus. Tahu-tahu kan muncul sendiri gerak dewek. Tapi kamu tidak tahu sebabnya apa kok bisa gerak. Itu kuasa Allah. Nah itu yang kerja di dalam diri kamu begitu. Ngerti? Jadi itulah yang dinamakan iman. Dan kamu bekerja, mengerjakan kehendak Allah, percaya Yesus, Roh Kudus yang akan merintis dan melakukan. Sehingga semuanya nanti jadi indah di hadapan hadirat Tuhan. Saudara dan saya jadi saksi. Jadi jangan khawatir. Ngadepi masalah apa saja. Sakit penyakit.
keuangan, rumah tangga, damai sejahtera loh. Suami istri, anak-anak. Itu kalau doa bersama, saudara tahu. Tuhan Yesus bilang apa? Di mana 2 atau 3 orang kumpul dalam namaku, aku hadir. Nah, kalau Tuhan Yesus hadir, gandeng semua. Saling pengertiannya gampang. Ini saya alami. Saya dengan istri saya itu dulu, asal ngomong mesti clash. Sebabnya apa? Saya ke kanan, dia ke kiri. Aku bilang kok tidak pernah cocok. Tapi kok dijodohin Tuhan. Kamu juga gitu toh? Ya toh? Tapi kalau kamu doa, sejak saya doa bersama dengan istri saya, Tuhan bilang, aku ngomong, kamu sembahyang. Tuhan Roh Kudus beri aku ngerti. Dia ngomong, aku sembahyang. Tuhan Roh Kudus beri aku ngerti. Tidak pernah ribut. Sekarang setahun tidak sekali ribut. Tidak pernah. Karena apa? Salah ngerti sedikit aja dia bilang, sembahyang. Tidak. Oh ya. Oh maksudmu gini, roh pengertian dari Yesus. Karena kalau kamu dekat Yesus, maka apa yang ada di dalam Yesus menjadi milik kamu. Dan kamu akan menikmati hidup bersama dengan Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa. Amin. Dah selesai. Capek? Siapa yang bilang capek? Mau minta tambah gitu toh? Lawang Tuhan bilang, sudah cukup. Ya cukup. Nanti kalau saya ngomong terus malah hilang semua. Tidak ada gunanya. Makanya itu yang penting tuh. Lalu kalau kamu sudah dengar, kamu sembahyang. Roh Kudus terusin. Nah, jadi kamu pulang terus beracara dengan Roh Kudus, nanti dikembangkan. Lalu kamu punya masalah apa, dikupas bersama dengan Dia, penak. Jangan nungguin saya bodol nanti. Ayo sembahyang.